Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema waspada penyakit pasca lebaran. Nah, kita lanjutkan kembali dok pembicaraan kita sebelumnya ini untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap orang ini pasti berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mungkin usia tadi ya. Balik lagi ada yang remaja, katakanlah usia lansia dan dewasa. Ini seperti apa pemenuhan gizinya nih dok? Iya. Tadi kita bahas sempat ke angka kebutuhan gizi ya, Riko ya. Jadi bukan berarti ketika kita kalap makan terus diganti dengan langsung satu porsi besar sayur-sayuran aja satu hari, nggak kayak gitu. Jadi dari rekomendasi dokter gizi itu memang sudah dirumuskan. Jadi ada kelompok-kelompok. Misalnya anak-anak 1-5 tahun, nanti 6-10 tahun. Jadi setiap kelompok usia itu ada rekomendasi kebutuhan kalorinya per hari. Contohnya saja misalnya saya di umur 28 tahun, itu kebutuhannya sekitar 2.600-an kilokalori. Nah, itu terbagi jadi karbohidrat, protein, kemudian lemak, serat, dan juga air. Nah, air ini juga paling penting ya. Jadi kemudian nih, misalnya saya kebutuhan kalorinya sekitar 2.600. Misal katakan saya punya kembaran dengan usia yang sama, jenis kelamin yang sama, itu bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda angka kebutuhan gizinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan aktivitasnya. Mungkin saya cuma duduk di ruangan, atau mungkin kembaran saya dia seorang atlet dan segala macamnya dengan kebutuhan gizinya yang beda juga gitu. Jadi untuk pemirsa TVRI di rumah penting untuk mengetahui usianya berapa, berat badannya berapa, BMI atau body mass index, indeks massa tubuhnya berapa, kebutuhannya berapa. Jadi nanti itu yang disesuaikan di dalam piring pemirsa TVRI di rumah gitu. Misalnya karbohidratnya butuh berapa gram gitu. Bisa di search ya, itu di internet banyak. Bisa di googling juga, 100 gram itu setara dengan berapa porsi tahu misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi pas gitu, isi piringnya itu bervariasi dan memenuhi angka kecukupan gizi pemirsa di rumah sehari-hari. Iya, jadi kan banyak juga mungkin masyarakat yang belum teredukasi dengan bagaimana pemenuhan gizi atau mungkin kebutuhan dari gizi mereka sendiri. Katakanlah mereka ini, apalagi mungkin masyarakat yang katakanlah mereka yang tinggal di daerah pedesaan, mereka hanya mengkonsumsi makanan yang ada, terus makanan yang porsinya kadang porsi yang banyak gitu, yang penting mengenyangkan gitu ya. Nah, ini kadang yang masih perlu diedukasi lagi. Nah, kalau dari Mas Agung sendiri, sebenarnya tadi kita membahas terkait dengan kalau sekarang ini bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku gitu ya. Nah, mungkin banyak masyarakat juga yang masih berpikir, oh kalau mau makan betul-betul sehat dengan menerapkan hal itu, ini butuh biaya yang mahal dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sebetulnya ini masih bisa disesuaikan nggak sih, Mas Agung? Sangat bisa disesuaikan. Jadi kebutuhan gizi yang seimbang itu tidak memandang latar belakang seseorang, bahwasanya orang yang ekonominya lebih tinggi mereka lebih sehat, belum tentu. Jadi untuk yang latar belakangnya ekonominya rendah juga mereka bisa juga memenuhi gizi yang sehat juga. Jadi gizi seimbang juga, karena kenapa? Tadi sudah disampaikan ya bahwasannya oleh Dokter Putri bahwasannya untuk gizi seimbang ini kebutuhannya ada 4 kategori tadi ya. Jadi ada karbohidratnya. Jadi kalau kita sesuaikan daerah juga ya Bang ya. Kalau kita kan mungkin Sumatera ini untuk karbohidratnya kita biasanya nasi gitu ya kan. Jadi harus ada apalagi proteinnya bebas maupun proteinnya hewani atau nabati. Jadi antara salah satu. Ya, jadi kita pilih satu aja, misalnya protein hewani. Jadi lauknya untuk kita pakai ikan aja. Terus sayurnya apa? Boleh yang kayak akan serat, misalnya bayam. Jadi terus buahnya buah apa? Buah yang sangat mudah dijangkau, nggak perlu buah yang mahal gitu ya. Nggak perlu buah anggur, nggak perlu gitu. Tapi kalau memang sesekali boleh. Jadi kalau kita memanfaatkan perkarangan di rumah atau yang memang harganya terjangkau, boleh buah kates gitu ya, pepaya gitu ya. Jadi memang harus diganti dengan gizi yang seimbang gitu. Jadi tidak memandang latar belakang ekonomi seseorang tersebut untuk
bahwasannya maupun yang rendah atau tinggi mereka tetap mempunyai hak yang sama untuk memenuhi gizi yang seimbang gitu, Bang. Ya, artinya masih bisa disesuaikan lah gitu ya. Mungkin melihat dari porsi makanan, kemudian tadi dari untuk mendapatkan protein dan sebagainya, ini ada pilihan, tidak serta-merta atau tidak melulu harus yang mahal gitu ya. Tapi Betul. juga dari mungkin bahan-bahan yang cukup murah, mudah dijangkau, ini juga bisa menjadi sumber protein. Nah, kalau bicara juga soal telur, ini banyak juga sih yang mengatakan kalau misalnya telur ini kan tinggi protein, katakan ini makanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat gitu ya. Nah, sebetulnya kalau terlalu banyak mengkonsumsi telur ini baik nggak sih, Dok? Oke. Kalau kita ngomongin makanan, tadi ya selain ngomongin tentang angka kecukupan gizi, porsi protein dan lain-lain, sebenarnya makanan itu aman saja untuk dikonsumsi, tapi tetap kita perhatikan komposisinya. Dan satu lagi, riwayat alergi. Riwayat alergi itu tetap harus diperhatikan. Ada orang yang misalnya dia alergi seafood, berarti seafoodnya jangan dimakan, berarti bisa diganti dengan protein lain, misalnya tahu atau telur. Telur tadi misalnya dikonsumsi, kalau dikonsumsi dia bikin gatal, berarti stop. Kalau di pertanyaannya apakah kalau dikonsumsi dengan banyak itu aman atau enggak? Kalau aman ya aman, selagi dia nggak ada alergi. Dan itu tadi, selagi porsi proteinnya itu hitungannya tuh benar gitu. Nah, jadi jangan cuma makan telur dalam satu hari, jangan cuma makan telur aja. Artinya kan proteinnya aja yang terpenuhi, karbonya mana gitu, seratnya mana gitu. Terus telur itu kan dia ada bagian putih, ada bagian kuning. Itu kan jumlah proteinnya beda. Pengolahan makanan itu juga beda loh gizinya. Apakah telur itu digoreng, apakah itu telur itu disambal, itu beda juga komposisi gizinya itu berbeda. Nanti kalau dia disambal ada lagi tambahan garamnya, ada lagi tambahan gulanya, ada lagi tambahan minyaknya. Kalau direbus kan enggak, dia telur tok gitu. Nah, itu hitungannya nanti sudah berbeda dan itu perlu kuliah kita kalau misalnya kita bahas cukup lebih panjang dalam, gitu ya kalau mau bahas lebih dalam. Tapi balik ke pertanyaannya, apakah boleh makan telur dalam jumlah banyak? Boleh, selagi tidak alergi, selagi tidak kembung untuk makannya, dan selagi dibarengin juga dengan yang lain, karbohidrat, serat dan lain-lain. Nah, ini karena tadi membahas sedikit alergi, saya juga punya pengalaman untuk keponakan saya sendiri gitu ya. Dia tuh alergi telur gitu, Dok. Ada ya alergi telur gitu. Nah, kita nggak ngasih makan yang telur yang betul-betul telur utuh gitu, atau mungkin yang memang kita masak telur dan sebagainya, tetapi yang olahan yang mengandung telur juga ikut alergi. Nah, ini sebetulnya kalau ini kan usianya belum nyampe 1 tahun gitu ya, Dok, belum nyampe 1 tahun. Tapi kalau misalnya kita berikan asupan telur, mungkin dengan asupan yang cukup sedikit, yang tidak terlalu banyak lah, mungkin untuk membiasakan atau dan sebagainya, ini bisa mempengaruhi dari alergi itu atau justru bisa membantu untuk bisa memulihkan dari alerginya? Ya. Benar, jadi ada yang namanya tuh food test alergi. Jadi kita tuh kasih untuk supaya kebal ya istilahnya tuh, kebal terhadap alergi tersebut. Itu tuh boleh dilakukan, cuma hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ambang dia itu sebatas mana. Mungkin kita coba tes satu telur, ternyata itu menyebabkan dia alergi, bengkak-bengkak, bentol, dan biasanya merah-merah, kulitnya merah-merah gitu. Benar, alergi itu jangan salah, dia nggak cuma bisa stop di merah-merah dan bentol-bentol aja, bisa sampai sesak, bisa sampai meninggal. Jadi harus hati-hati untuk memberikan food sensitive test gitu, untuk memberikan pemancing ataupun untuk meningkatkan imunnya atau meningkatkan sensitivitasnya terhadap alergen tersebut, itu tetap harus hati-hati. Karena kalau kita pribadi, dokter sebenarnya kalau kami jarang sih untuk merekomendasikan dicoba terus sampai enggak jadi alergi lagi gitu ya. Alergi itu tuh kita jarang untuk rekomendasikan karena kita nggak pernah tahu batas seseorang kemampuannya itu batas mana gitu. Nah, takutnya kita kasih tes terus, ada momen dia kambuh alerginya dan bisa sampai gejalanya fatal gitu. Nah, mungkin kita kembali ke pembahasan tadi, mungkin banyak konsumsi makanan berlebihan pasca lebaran dan sebagainya. Ada gejala-gejala penyakit tadi, kolesterolnya mungkin meningkat, kemudian gula darah juga meningkat. Nah, apalagi mungkin ini terjadi mungkin secara tiba-tiba. Biasanya gejalanya langsung muncul, ya mungkin tidak sempat langsung dibawa ke rumah sakit atau dan sebagainya. Nah, mungkin adakah mungkin tindakan-tindakan yang bisa dilakukan nih, Dok, untuk bisa katakanlah menurunkan dari gula yang terlalu tinggi tadi atau mungkin kolesterol dan sebagainya, ini seperti apa? Iya, itu sebenarnya butuh pemeriksaan yang
panjang ya. Maksudnya itu apakah pasien pengobatannya itu tergantung juga dengan gejala, kemudian hasil pemeriksaannya dan riwayatnya. Kalau misalnya selama ini dia belum pernah terkena hipertensi, jadi kan kita dokter itu memberikan tata laksana, ada namanya algoritma, Kak. Algoritma itu adalah step-step. Jadi ketika pasien itu baru datang, baru ditensi, kemudian tensinya tiba-tiba tinggi. Nah, itu kita nggak langsung kasih obat, tapi tergantung lagi dengan tensinya berapa. Itu nggak langsung kita kasih obat, kita kasih dulu yang namanya perubahan gaya hidup, modifikasi gaya hidup. Nah, baru nanti kalau sudah diberikan edukasi modifikasi gaya hidup, kita coba untuk tes ulang tensinya, tes ulang gulanya. Kalau misalnya masih tinggi, berarti kita akan coba satu terapi obat. Nanti dievaluasi lagi. Jadi panjang. Jadi memang ada proses dan pemeriksaan gitu yang dilakukan. Oke, kita break lagi, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tetaplah di Brendo.